Sebentar ya, Bang. Teman-teman, sudah siap semuanya? Kita mulai acara kita hari ini. Yang kamera. Suaranya kecil, Miss. Soalnya kan, Mam. Nama siapa? Ada Miss Mini di sini. Ada Halo, Pak Ajat. Halo Pak kejar aja langsung. Ajat. Halo, Assalamualaikum Miss Mini. Waalaikumsalam Ustaz Ajat. Jadi mau memulai acara kali ini, tetapi sebelumnya teman-teman diperhatikan dulu suaranya. Jadi biar fokus nanti apa yang akan disampaikan oleh para pembicara, bisa kalian dengarkan semuanya dengan baik, dengan benar. Dan jangan sampai kalian nanti ada informasi yang terlewatkan, ya. Begitu teman-teman. Ya. Siap. Cerah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Islam Asuryaniyah, Bapak Insinyur Fadli Supriyadi, MPD. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita, walaupun beliau sedang ada di luar negeri atau luar kota ya, atau di luar mana ya. Kita doakan mudah-mudahan acara beliau senantiasa diberikan kelancaran, beliau diberikan kesehatan, serta beliau dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, yang terhormat atau yang sama-sama kita hormati yaitu Ibu Wakil Kepala Sekolah yang terhormat Ibu Ita Rosita SPD. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Penjamin Mutu, Bapak Ajat Sudrajat, Ibu Farida ya, mohon maaf, Ibu Farida SPD. Terus ada juga yang sama-sama kita hormati Bapak Kurikulum SD Islam Asuryaniyah, Bapak Ahmad Domili. Kemudian ada Bapak Humas SD Islam Asuryaniyah, Bapak Agus Supriyanto SPDI. Terus ada juga yang terhormat Ibu Iis Kusmiati ya, sebagai Kepala Kabid Rohis SD Islam Asuryaniyah. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka Allah suka kalau kita puji-puji. Nikmat sehat, alhamdulillah. Nikmat iman, alhamdulillah. Baju baru, alhamdulillah. Baju bau. Lah, kok ada yang bilang alhamdulillah? Emang ada yang belum mandi ya? Alhamdulillah udah mandi semuanya ya. Oke. Sholawat ma'asalam. Mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama-sama yuk kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersama-sama senandungkan sholawat tibil qulub. Yuk teman-teman bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala
Nuril absari lebih wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Nabi. Baik, teman-teman, kita akan mulai acara sosialisasi PDP dan Filtrip pada hari ini Kamis 3 Februari 2024. Mari sama-sama kita buka dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tentu teman-teman yang ditunggu-tunggu nih, ada acara apa sih sebenarnya hari ini gitu ya? Hari ini akan ada sosialisasi field trip. Dari siapa? Ada teman-teman yang tahu dari siapa? Iya, ibu kita yang sangat cantik, jelita, dan beliau adalah wakase kita. Kepada yang terhormat Ibu Ita Rosita, dipersilakan. Ini suaranya nggak jelas. Nggak jelas. Baru jelas nih. Ya diem kalau suaranya nggak jelas. Baik, anak-anakku sekalian, kedengeran nggak suara Miss? Kedengeran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Islam Asyurianiyah, Bapak Insinyur Fadli Supriyadi MPD. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Penjamin Mutu, Ibu Farida dan Bapak Ajat Sudrajat. Yang saya hormati Ibu Harmini selaku kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Ahmad Domiri selaku kurikulum. Yang saya hormati Bapak Agus, Humas SD Islam Asyurianiyah, dan Ibu Ii selaku Rohis SD Islam Asyurianiyah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu, walaupun jarak yang memisahkan kita. Insya Allah semangat kita tetap. Coba kita tes dulu ya, semangatnya ya. Kalau semangat boleh lambaikan tangannya. Semangat? Tetap semangat? Oke, karena ini suaranya sudah di-mute ya, jadi harus tetap semangat. Walaupun hari ini harusnya kalian sudah tahu semua bahwa hari ini kita harusnya sudah ada mungkin di dalam bis ya, untuk perjalanan field trip. Tapi Allah masih beri kita kesehatan, di hari ini kita harus bersyukur. Salawat teriring salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, guru-guru, semuanya, orang tua, wali murid, semuanya akan mendapat syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, anak-anakku, ibu wali murid yang bisa hadir di Zoom ini, kalian sudah tahu hari ini tanggal berapa ya? Tanggal berapa? Tahu nggak? 3. Tanggal 3 Februari harusnya kita melaksanakan apa nggak?
Field trip. Kita rencananya mau kemana sayang? Field trip. Mau kemana kita ya rencananya? Ke Bogor, Lewi, Pangandaran. Ke Bogor. Kita rencananya mau ke Bogor ke Sentul. Tapi di Rencana sudah diatur semua sama pihak sekolah, baik mulai dari keberangkatan sampai di sana kita acaranya ngapain aja, sampai pulang pun sudah kita atur. Tapi qadarullahnya Allah menetapkan bahwa kita belum bisa berangkat hari ini. Tapi kalian tidak usah putus semangat atau nangis-nangis. Insya Allah kita sama-sama berdoa, kita sama-sama memohon kepada Allah bahwa field trip ini akan tetap berjalan, tapi kita tidak di hari ini, nak. Ya, karena ketetapan dari Bapak Wali Kota bahwa pertanggal 11 di sini surat edaran dari Wali Kota itu nomor suratnya 421 garis miring 936 garis miring Disdik pertanggal 31 Januari bahwa kegiatan tatap muka itu ditiadakan dulu. Jadi kita sekarang daring dulu. Tapi Miss berharap kalian harus tetap semangat ya. Miss, field trip-nya jadi enggak? Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan walaupun tidak jadi di hari ini, tapi kita agendakan di hari ke depan. Kapan, Miss? Miss Sita belum bisa kasih tahu hari pastinya kapan, tapi insya Allah kita undur dulu, ya, supaya COVID-nya yang lagi menaik, supaya turun dulu. Mudah-mudahan hilang. Jadi kita bisa sekolah seperti biasa, bisa bertemu di sekolahan, bisa juga field trip dengan aman, nyaman, dan kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan kita sesuai jadwal yang sudah kita buat. Jangan sedih, insya Allah ini yang terbaik, nak. Ya. Jangan terus, aku yang sudah belanja juga, udah belanja kue, sudah belanja baju ya, baju untuk field trip, udah ada yang beli sepatu baru, jangan khawatir, pasti itu juga nanti akan kita pakai ya, pasti digunakan. Kalau sekarang makanannya yang sudah sekantong dari Alpa tuh beberapa kantong, udah dibeli, dimakan dulu aja. Nanti kalau memang penjadwalan field trip sudah ada, kita akan informasikan tetap. Terus juga anak-anak nanti persiapan ulang lagi, ya. Jadi jangan kecewa. Field trip untuk hari ini memang ditiadakan dulu, tapi nanti insya Allah kalau semuanya sudah membaik, kita akan menjadwalkan ulang. Baik, kayaknya Miss Sita ngeliat ada yang begini aja. Terus ada yang begini, sedih gitu kan, tapi nggak boleh kayak begitu, tidak boleh berlarut-larut. Mungkin ada ya nggak jadi, kecewa ada, tapi nggak boleh berlarut-larut ya. Yang penting kita sama-sama berdoa semoga ini cepat berlalu dan semoga semua kegiatan sekolah yang kita jadwalkan bisa berjalan lancar. Tetap semangat ya. Hai, halo, ini udah dari kelas berapa aja ya? Jangan coret-coret, nak, kelihatan di sini, nggak boleh coret-coret sayang ya. Kelas berapa? 2. Kelas 1 ada nggak? Coba. Informasi dari
Nanti kalau ada info terbaru pasti kita dari pihak sekolah akan memberikan itu saja. Tidak usah patah semangat, harus tetap belajar, tetap semangat. Terima kasih kepada anak-anak sudah masuk kelas ini. Mudah-mudahan info yang kita dapat bisa menjadi sesuatu yang menjadi semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukanya jadi muka aja. Terima kasih kepada Ibu Wakasek, Ibu Ita Rosita yang sudah memberikan pengarahan. Teman-teman, tentu kalian suka sekali ya hari ini karena field trip itu bukan nggak jadi teman-teman, tapi ternyata jadi, hanya waktunya saja yang digeser. Tidak bisa sekarang, tapi insya Allah bisa di lain waktu. Kenapa pada angkat tangan ya? Suara Miss Mini jelas kan? Oke. Miss Mini mau sampaikan sama teman-teman ya. Miss Mini tahu tepuk apa? Nyalain. Kita lihat dulu. Kalau Miss Mini bilang tepuk tunggal, kalian tepuk satu kali. Ya, tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Ya, alhamdulillah teman-teman masih konsentrasi. Coba tes semangatnya dulu. Suryani ya. Ayat ibadah. Alhamdulillah dalam rangka terus beribadah, kita jangan lupa ya teman-teman di rumah tetap pekerjaan, kepalanya dijaga, sholat lima tetap sholat sunnah. Baik teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mendengar informasi atau pengumuman yaitu Putu SD Islam Asuryania. Kepada yang hormat Ibu Farida, kami persilakan. Kita panggil bersama-sama yuk teman-teman. Farida. Teman-teman bisa ya? Ibu Ida. Bagus itu ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Insinyur Fadi Supriyadi, Wakil Kepala Sekolah, Sekolah Ibu Ita Rosita SPDI, kemudian Bapak Ajat Sudrajat, penjamin mutu, Bapak Agus sebagai humas, Bapak Ahmad sebagai kurikulum, Miss Mini kesiswaan, dan Miss Iis sebagai Rofis. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya kepada Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, diantaranya nikmat sehat. Yang pertama nikmat sehat, ya, kita bisa berkumpul di sini walaupun dengan jarak jauh sekali ya, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kita tetap kepada Allah kita berserah. Mudah-mudahan sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah semua kita mendapatkan syafaat di akhir zaman nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin tidak banyak yang Miss Ida sampaikan kepada anak-anak, mungkin ada ayah bunda kalian juga yang mendampingi. Jadi untuk pelajaran KPM untuk 2 minggu dari kemarin, insya Allah kita tetap mengikuti aturan pemerintah. Semuanya hari ini sudah belajar belum? Udah ada jadwal dari wali kelasnya belum? Online? Udah ya? Udah dikerjakan ya? Kalaupun belum, pasti masih ditunggu sampai siang ya. Pokoknya tetap belajar. Nah, kok begitu Miss? Saya kan sudah kangen sama teman-temannya, sama Miss-nya, sama endeknya, sama semuanya. Bagaimana dong? Gitu kan? Pasti? Pasti. Nah, tapi sesuai dengan aturan pemerintah, tadi seperti disampaikan oleh Miss Ita, sesuai aturan pemerintah, surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota Bekasi, bahwa untuk pertemuan tatap muka untuk sementara ditiadakan, diganti dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Walaupun jaraknya jauh, kalian tetap belajar, ya. Punya grup kelas masing-masing, materi juga akan disampaikan, tugas-tugas pasti ada namanya classroom, ada gambar, ada semuanya pasti akan disampaikan oleh wali kelasnya, ya kan? Yang jelas mudah-mudahan kita ambil hikmahnya saja. Mudah-mudahan di 14 hari ke depan kita bisa pertemuan tatap muka lagi, kita bisa berkumpul lagi, kita bisa belajar bersama lagi. Nah, sebenarnya keputusan ini diambil oleh Bapak Wali Kota Bekasi, ini berdasarkan setelah melihat trennya bukan tren musik, tren baju, atau tren apa, tapi tren COVID. Tren COVID ternyata setelah tanggal 30, per tanggal 30 Januari kemarin, Bekasi itu COVID-nya meningkat sampai 4.000 lebih positif. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tapi tetap kita tetap harus semangat ya anak-anak ya. Ayah bunda juga harus semangat untuk memberikan motivasi di rumah. Jadi guru memberikan motivasi di sekolah, disambung dengan pemberian motivasi di rumah. Tetap semangat, kerjakan apa yang ditugaskan oleh guru kalian. Boleh kamu minta tolong bantu orang tuanya, kakaknya, tetangganya, dan sebagainya. Boleh, silakan. Ntar kalau yang tidak jelas, ada pertanyaan atau apapun, boleh kalian minta tolong ke wali kelasnya, bisa telepon, video call, WA, SMS, dan lain sebagainya. Semangat ya. Halo? Semangat ya. Coba semangatnya mana? Nah, alhamdulillah pada semangat, saya bisa gitu ya. Saya bisa, saya semangat, saya juara ya. Mungkin itu saja, kita tetap harus belajar, kita tetap mengikuti aturan dari pemerintah. Mudah-mudahan 14 hari ke depan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat, dalam posisi normal, kita bisa belajar lagi, bermain lagi. Tetap jaga kesehatan. Yang pertama, jangan kendor, prokesnya jangan kendor ya, tetap memakai masker, kemudian cuci tangan dengan air yang mengalir, kemudian jauhi dari kerumunan. Itu yang pertama. Yang kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, makan yang bergizi. Keempat, vitamin, terutama vitamin C dan D. Yang terakhir adalah tawakal. Semua adalah kehendak dari Allah SWT. Semua pasti ada hikmahnya di balik ini semua. Tetap semangat. Terima kasih kepada ayah bunda yang bisa mendampingi anak-anakku tercinta semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida yang sudah menyampaikan informasi terkait pembelajaran secara BDR ya, belajar dari rumah. Teman-teman tetap semangat. Iya, teman-teman. Tadi yang disampaikan Bu Ida, tolong dipraktekkan ya di rumahnya ya. Tetap kalian semangat dalam belajar dan juga kalian harus menerima qadarullah ini, jadikan ini adalah kita ambil hikmahnya. Kemudian kita juga harus menjaga diri kita dari segala yang bisa membahayakan daripada kesehatan kita semuanya ya. Teman-teman sebaiknya di rumah dulu saja, perbanyak istirahat ya. Teman-teman, baik secara kegiatan kita akan menginjak pada kegiatan yang terakhir, yaitu perenungan atau penguatan daripada keimanan kita, di mana kita harus menerima daripada qadarullah atau ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin kita semuanya berharap hari ini kita bisa bersama-sama berada di sebuah tempat yang sangat indah, di sebuah pegunungan yang sangat udaranya segar. Tetapi Allah berkehendak lain. Maka kita harus menerimanya dengan ikhlas, sabar, dan terus tawakal. Untuk itu akan ada bersama di tengah-tengah kita Bapak Penjamin Mutu SD Islam Asyriania. Siapakah dia? Bapak Ajat Sudrajat. Kepadanya kami persilakan. Kita panggil bersama yuk. Pak Ajat, silahkan. Baik, terima kasih Miss Mini. Assalamualaikum semuanya. Sama-sama Pak Ajat. Waalaikumsalam. Bapak punya pantun warahmatullahi nih. wabarakatuh. Kalian jawab cakepnya pas itu aja ya, di hati saja ya. Nih pantunnya. Gelas disimpan setelah minum. Cakep. Jangan lupa bersyukur dan sembahyang. Yeay. Bapak ucapkan assalamualaikum untuk anak-anakku semua yang tersayang. Yeay. Alhamdulillah tuh ada yang upload Miss, banyak Miss, terima kasih. Masya Allah. Berarti Bapak bisa pantun ya. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga beserta para sahabatnya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Insinyur Fadli Supriyadi, MPD, Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Ita, dan teman orang tua, kerabat, apalagi pokoknya campur-campur lah ya, Ibu COVID beserta Ibu Penjamin Mutu tentunya rekan saya Ibu Farida, kemudian Ibu Kesiswaan Ibu Harmini, Pak Ahmad, Pak Agus, dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentunya untuk kalian semua nak, mudah-mudahan senantiasa dalam kebahagiaan dan keberkahan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak akan bercerita sebuah kisah yang ini pernah Bapak terima dari Bapak Kepala Sekolah. Pernah bercerita ke kita semua tentang hikmah, karena dari tadi yang disampaikan oleh Bu Farida, Miss Mini, dan Miss Ita itu ada kata-kata terkait hikmah. Nah, Bapak punya kisah tentang hikmah. Alkisah hiduplah seorang raja bersama dengan penasehatnya yang senantiasa menasehati dengan penuh hikmah. Di sebuah istana kerajaan yang tentunya banyak para pejabat, tak terkecuali si penasehat tadi. Namun keunikan yang dimiliki oleh si penasehat adalah selalu ketika dimintai nasihat oleh rajanya, kata-kata yang diucapkannya adalah, tenang raja, semua pasti ada hikmahnya. Ditanyain sesuatu, raja,
semua pasti ada hikmahnya. Sabar raja, semua pasti ada hikmahnya. Nah, kebiasaan sang raja dalam satu pekan itu pasti dia berburu ke hutan. Tak terkecuali si penasehat pun selalu ada di samping sang raja. Namanya penasehat, pasti kemana-mana dia di samping sang raja. Nah, satu ketika sebelum keberangkatan untuk berburu ke hutan, si raja seperti biasa mempertajam panahnya, mempertajam tombaknya dengan pisau yang tajam yang dia miliki. Tiba-tiba ya, pisau yang tajam itu tepat mengenai jari telunjuknya. Sampai akhirnya telunjuknya pun patah. Tapi pas terpleset sambil mengenai telunjuknya sampai patah itu dia tidak mengatakan salam dari Binjai. Enggak mengatakan seperti itu. Nah, kemudian sang raja marah dan tidak menerima keadaan yang sedang menimpa dia. Akhirnya datang ke penasehatnya. Wahai penasehat, kali ini aku nggak mau mendengar jawaban dari kamu. Semua ada hikmahnya. Tolong, isyarat apa yang menimpa aku? Sampai tanganku terkelupas, sampai tanganku terputus oleh sayatan pisau yang ada di tanganku. Apa kira-kira jawaban dari sang penasehat? Sabar raja, semua pasti ada hikmahnya. hikmahnya. Nah, karena sang raja sudah rudet, tahu rudet? Rudet itu bahasa Inggrisnya pokoknya gitulah. Karena rudet, akhirnya sang raja langsung memarahi si penasehat dengan cara menyeret sang penasehat tersebut dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi si penasehat mengatakan, alhamdulillah, semua ini pasti ada hikmahnya. Kata sang raja, sabodo teuing gitu kan. Bodoh amat, gua pintu, gua kunci itu apa penjara dikunci lah. Nah, akhirnya tibalah hari di mana sang raja harus berburu. Tapi ingat tadi sang raja sudah terpotong jarinya. Nah, kemudian karena semangat dan hobinya dia berburu, pergilah dia dengan beberapa prajurit memasuki ke sebuah hutan. Wah, asik, ada tikus, set, panah. Ada babi, set, panah gitu kan. Ada ular, set, panah. Ada ibu-ibu, enggak dipanah, masa dipanah ibu-ibu ya. Nah, tiba-tiba apa yang terjadi di kedalaman hutan, sang raja terpisah dengan para prajuritnya. Akhirnya sang raja tersesat di dalam hutan. Nah, apa yang terjadi? Sang raja kemudian ditangkap oleh orang-orang suku pedalaman yang mereka biasa membunuh orang yang tidak dikenalnya untuk dijadikan sebuah ritual. Apa yang terjadi? Sang raja kemudian ditangkap, dibawa ke dalam hutan, kemudian akan diserahkan untuk dijadikan sesajen, sesajian dan dipersembahkan kepada leluhurnya. Setelah diikat, kemudian digantung di bawah pohon, di bawah kemudian dinyalakan api yang menyala-nyala, tapi si orang pedalaman tadi memeriksa dulu karena syarat ya manusia yang akan dibunuh untuk dipersembahkan kepada leluhurnya, semua tubuhnya tidak boleh ada yang cacat. Ya, harus sempurna. Mulai dari kupingnya dipegang ternyata ada. Matanya sempurna. Hidungnya, lobangnya 2 ada. Bibirnya, kemudian perutnya, kemudian kakinya. Tak terkecuali jari-jarinya pun dia periksa. Nah, setelah diperiksa, ternyata si raja tidak memiliki jari-jari yang Utuh. sempurna, pinter. Ada satu jari yang tidak utuh, betul Miss Mini. Yaitu jari apa? Telunjuk. Nah, karena tidak sempurna, akhirnya suku pedalaman tersebut kemudian melepaskan sang raja dan tidak jadi dibunuh. Akhirnya, singkat cerita, si raja pun dilepaskan dan kembali ke istana dengan penuh haru dan bahagia. Sesampainya di kerajaan, apa yang terjadi? Tidak ada yang dia temui pertama kali adalah kecuali sang penasehatnya yang pernah dia maki-maki, dia marahi, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang terjadi? Akhirnya si penasehat itu kemudian dipeluk sambil diucapkan dengan kata lirih, wahai penasehatku, maafkan aku.
Dulu aku memenjarakan kamu, padahal kamu benar. Apa yang kamu sampaikan itu benar. Enggak gitu. Emang SpongeBob. Nah, benar. Ternyata semua kejadian itu pasti ada hikmahnya. Dan ternyata baru aku sadari, andai saja aku jarinya tidak terpotong kala itu, pasti aku sudah dibunuh oleh para suku pedalaman yang menangkap aku dan dijadikan sesajian buat para leluhurnya. Lalu apa nak yang diucapkan oleh sang penasehat? Maka dia pun dengan rasa bahagia dan berbangga gitu kan sambil memeluk sang raja, dia mengatakan, sama raja, aku juga sangat bahagia. Justru aku berpikir ini adalah hikmahnya kenapa engkau masukkan aku ke dalam penjara. Coba kalau kau tidak masukkan aku ke dalam penjara, siapa yang senantiasa bersama di sampingmu? Tentulah aku. Dan kalaulah aku ada di sampingmu, ketika engkau selamat tidak jadi dijadikan kesajian untuk leluhurnya, untuk dibunuh, pastilah aku yang akan dibunuh. Maka aku pun bersyukur engkau masukkan aku ke dalam penjara. Akhirnya keduanya saling berpelukan. Nah, intinya apa? Apa yang disampaikan oleh Bu Farida, Bu Ita, Bu Mini tadi, semua ada Hikmah. hikmahnya. Nah, dalam perjalanan satu saat dalam kehidupan kalian nanti akan memahami bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita sudah rencanakan seringkali tidak sesuai dengan harapan. Tapi yang terbaik adalah ketika kita senantiasa membesarkan jiwa kita dan senantiasa berbaik sangka. Apapun keputusan Allah, pasti itu yang terbaik. Dulu Bapak pernah punya guru, punya ustadz di pesantren yang dia harus pergi dari Bandung malam-malam naik elep. Pas mau naik elep, dia sudah duduk, tiba-tiba dia pengen pipis, lalu nyari dulu WC, pas dia mau kembali lagi ke mobil elepnya, pas mau duduk ternyata tempat duduknya sudah diduduki oleh orang lain. Dan orang lain itu sangat luar biasa gitu kan, galaknya, garangnya. Kan tadi saya sudah duduk duluan, kata guru Bapak. Kenapa Anda malah justru menduduki tempat saya? Saya cuma keluar sebentar mengambil WC gitu, mengambil tempat untuk saya buang air pipis. Sementara memang elep itu di mobil itu tidak ada lagi tempat duduk dan hanya itu. Ya, tiba-tiba karena kesabaran ya udah semua pasti ada hikmahnya kata si Ustadz. Akhirnya si Ustadz pun tidak berangkat dengan mobil itu. Dia menunggu mobil yang datang kemudian. Akhirnya apa yang terjadi nak? Besoknya si Ustadz dapat cerita bahwa mobil itu justru masuk ke jurang kira-kira di daerah sebelum masuk ke Garut. Kalau nggak salah pokoknya masuk ke jurang seperti itu. Akhirnya si Ustadz pun apa yang terjadi? Dia berkata, alhamdulillah semua ada hikmahnya. Jadi apapun yang terjadi nak, Allah sudah mengatur, Allah sudah mengukur. Kita nggak tahu takdir apa yang akan menimpa kita di esok hari, bahkan semenit setelah ini. Maka apapun takdirnya senantiasa kita berbaik sangka. Tidak jadinya hari ini kita berangkat, mungkin akan ada musibah yang akan menimpa kita sehingga Allah menyelamatkan kita. Walaupun ini semua juga bisa jadi adalah rekayasa manusia. Tapi ingat, Allah pun punya rencana, Allah pun punya rekayasa. Dan sebaik-baik rencana adalah rencana Allah. Nah, yang inti dari inti dari semua ini yang Bapak sampaikan adalah jangan sampai berputus asa ya ketika harapan, keinginan ya di mana kalian ingin jalan-jalan hari ini naik bis dan sebagainya tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan. Yakinlah bahwa takdir Allah itu lebih baik dan kalian juga jangan berputus asa. Dan Bapak tetap sarankan ya untuk tetap kalian belajar yang benar, jaga sikap terutama dengan orang tua. Ya, apa yang akan kalian lakukan saat ini ya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, bukan ngasih uang, bukan ngasih duit belanja, enggak. Mungkin kalian enggak akan bisa seperti itu karena kalian masih kecil. Yang diinginkan oleh orang tua, ibu dan ayah kalian tiada lain minimal kalian kalau tidak bisa memberi manfaat, jangan memberi madorot. Kalau tidak mau disuruh nyapu, ya jangan bikin berantakan. Kalau tidak bisa menjaga adiknya, janganlah adiknya dinangisin. Ya, ingat kuncinya. Kalau tidak bisa memberi manfaat, jangan memberi madorot. Kalau tidak bisa berbuat baik, ya jangan bikin kisruh. Kalau misalkan nggak mau disuruh orang tua, setidaknya kalian semua
ya menjagalah adikmu, dijaga, rumah tidak berantakan. Ya syukur-syukur ketika kalian kan ada di sini anak-anak yang ada anak-anak di sini yang nggak disuruh orang tua juga dia nyapu, Miss Mini. Dia nyapu, dia beres-beres dan sebagainya. Nah itu anak yang luar biasa. Apalagi pas waktu-waktu sholat dia jaga. Nggak perlu disuruh. Ini mah ada yang disuruh, kamu sholat dulu. Nah, enggak, karena lagi asik main game dan sebagainya. Nah anak-anak SD Asuriania tidak seperti itu. Gunakan HP hanya untuk tugas semata. Jangan sampai kalian gunakan untuk main game yang berlama-lama, apalagi nonton yang tidak-tidak. Paham tuh? Fahimna. Pahimna. Di sini Bapak sebagai Bapak Ibu wali kelas, guru kelas kalian memang tidak bisa mengawasi. Tapi ingat ada Allah yang mengawasi kalian. Ya, ketika diberi tugas laksanakan dengan baik, jangan sibuk dengan HP, apalagi orang tua mempercayakan kalian untuk memegang HP, terus kalian sia-siakan kepercayaan ayah bunda. Aduh, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini Miss Mini harus Bapak tekankan nih, karena ada beberapa anak yang justru dengan adanya pandemi ini dia tidak menjadi lebih baik. Di rumah malah main gadget, disuruh malah marah-marah. Adiknya ada lewat diselengkat pakai kakinya sambil main handphone dan sebagainya. Awas ya nak, nggak boleh demikian. Ya, ingat itu juga akan masuk kepada penilaian. Nanti orang tuanya, ayah bundanya nanti akan laporan kepada Miss wali kelas dan guru kelas. Miss, rupanya anak saya gini. Nanti Pak ayah bundanya juga nanti tetap laporan komunikasi dengan walas dan gulasnya untuk melaporkan anak ini kalau disuruh seperti apa, jam-jam sholat seperti apa, dia baca Quran apa enggak, dia murojaah apa enggak. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya ambil semua hikmahnya, karena semua kejadian pasti ada hikmahnya. Kemudian yang kedua, jangan pernah berputus asa. Kemudian yang ketiga, kalau tidak bisa memberi manfaat, jangan memberi madorot. Itu saja barangkali Miss Mini, Bu Ita, Pak Ahmad, Bu Ida, Pak Agus yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah, dan kalian senantiasa dalam keberkahan Allah, dan Bapak juga berdoa mudah-mudahan ayah dilancarkan rezekinya, bunda juga sehat, dan kalian tetap semua dalam keadaan sehat. Ya, jangan lupa THTQ Asuriania hayatuna kulluha ibadah. Al-afu minkum lawajjatu fi kalami khotoat wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajat atas semua ilmunya yang sudah disampaikan hari ini. Teman-teman, tentu teman-teman harus mengikuti apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ajat. Apa tadi cluenya? Semua pasti ada hikmahnya, ya teman-teman ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita akan berfoto bersama teman-teman ya. Dinyalakan semuanya kameranya, semuanya dalam kondisi on kameranya. Kita akan dokumentasi. Nanti teman-teman bisa lihat di Facebook, di IG, ada foto teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan Zoom. Ya, semuanya di itu ya, di-on-kan kameranya semuanya. Ya, di sini ada banyak, ada 489 partisipan. Tentu teman-teman harus sabar ya. Harus sabar untuk satu persatu, slide demi slide. Karena semua pasti ada hikmahnya. Ya, teman-teman silakan ya. Yang belum on kameranya, silakan di-on-kan terlebih dahulu biar nanti gambar teman-teman ada. Siapa saja sih yang hari ini mengikuti, karena nanti akan diabsen sama
Bapak, Ibu, wali kelas, dan guru kelas. Oh, ternyata anak saya ada ini, gitu ya. Kalau misalkan nanti nggak ada, nanti bisa jadi di absennya tidak ada ya. Siap-siap ya teman-teman ya. Ini kita lagi setting untuk kita masukkan ke WA ya. Teman-teman silakan di-on-kan kameranya. Bismillah doain, mudah-mudahan kita semuanya, teman-teman semuanya, ayah, bunda semuanya diberikan sehat, diberikan keimanan, diberikan rizki yang banyak, yang berkah. Juga teman-teman jangan lupa pokoknya apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ita, Ibu Ida, Bapak Ajat, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, teman-teman jangan lupa THTQ-nya, sholatnya. Ya, teman-teman ini dalam rangka masih kami ambil fotonya ya teman-teman ya, tetap on videonya ya, biar semuanya bisa terlihat nanti di absennya. Oh ini nih ada ngikut nih di checklist nanti yang ada kameranya yang on. Yang kameranya nggak on mungkin nggak di checklist nanti absennya di absen gurunya ya. Karena di sini juga hadir miss kalian semuanya. Ya, teman-teman jangan keluar dulu, nanti absennya jadi tidak hadir di acara Zoom kali ini ya. Ini ada 10 slide teman-teman. Saat ini kita sedang screen yang keempat teman-teman. Ya, tetap coba gayanya. Semuanya angkat tangannya, Allahu Akbar. Yuk, Allahu Akbar. Iya, semangat teman-teman ya, Allahu Akbar. Iya. Sekarang slide yang ke-6, semuanya ceria dan bilang ah. Ayo, ah. Tangannya diangkat. Ah. Iya, lanjut slide yang ke-6, semua ceria, bilang tangannya sama kayak Miss Min ini ya, ada di pipi kanan dan di pipi kiri. Salam ceria. Kalau ceria mah jangan cembetut dong. Sekarang peace, kita bahagia. Yuk, slide yang ke-7. Ya, slide yang ke-7. Semua bahagia, cheese. Iya, ada Safina, Quina. Banyak banget ya ternyata teman-teman di sana. Selanjutnya kita gaya ini, alhamdulillah. Ya, kita hormat. Alhamdulillah. Iya, terakhir teman-teman yang ke-10 ya. Yang ke-10. Oke, gaya oke. Oke, terima kasih teman-teman atas semua partisipasinya hari ini. Mudah-mudahan kita doa bersama, mudah-mudahan kita semuanya sehat, kita semuanya bisa belajar di rumah dengan tertib. Dan kalau ada teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh dari penyakitnya dan hilang dari segala apa yang membuatnya tidak nyaman. Baik, kita tutup bersama-sama. Iya, teman-teman kita mau bikin video, teman-teman. Videonya live ya. Kalau Miss Mini bilang Asurian ya, kalian jawabnya yang klap. Hayatuna kuluha ibadah. Hidup kami seluruhnya ibadah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Asurian ya. Hayatuna kuluha ibadah, hidup kami seluruhnya ibadah. Yeay. Terima kasih teman-teman. Masya Allah. Dari Miss Mini, apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan ya. Lanjut kalian murojaah atau melaksanakan semuanya
sesuai dengan jadwal yang sudah diagendakan oleh Walas dan Gulas kalian. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.